warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Hari ini lengkap kayaknya, kelas 6 sama kelas 5 nih. Kita harus jaga kesehatan karena belakangan ini Bapak rasakan cuacanya cukup panas, jadi kalian harus pintar-pintar jaga kesehatan. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini materi yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan diberkahi oleh Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak cek kehadiran terlebih dahulu untuk kelas 5. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Ali. Ali, kenapa Ali? Oh, Ali izin. Kemarin sih udah sempat konfirmasi ya. Ali izin. Untuk kelas 6 gimana? Hadir semua? Nggak hadir. Siapa? Nazmi. Nazmi kenapa Nazmi? Nazmi sakit. Kita doakan ya. Mudah-mudahan Nazmi segera sehat kembali dan bisa beraktivitas ikut pembelajaran bersama kita di kelas 6 lagi. Terima kasih untuk siswa kelas 5 dan kelas 6 yang hari ini telah hadir. Mudah-mudahan kita dalam proses pembelajaran kali ini diberikan kelancaran ya. Terus semangat. Bapak lihat kurang ada yang kurang semangat, kita harus tetap semangat terlebih dahulu kayaknya. Oke, semuanya bisa berdiri? Boleh. Oke, berdiri ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Untuk kelas 5 hari ini kita akan membahas materi tentang organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan tujuan pembelajarannya nanti Bapak harapkan kalian dapat dan mampu mengetahui definisi tentang sebuah organisasi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain dari mengetahui definisinya, kalian juga dapat mengetahui struktur keorganisasiannya, baik itu keorganisasi di masyarakat maupun organisasi yang ada di sekolah. Selain daripada itu, kalian juga harus mampu menjelaskan tentang atau terkait dengan organisasi itu sendiri. Sedangkan untuk kelas 6, hari ini pembelajaran kalian akan membahas materi pokoknya, yaitu adalah dampak dari globalisasi. Dengan tujuan pembelajaran, Bapak berharap kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini terkait dengan dampak globalisasi, kalian mengetahui apa itu globalisasi, definisi globalisasi itu seperti apa, terus terjadinya globalisasi itu seperti apa, dampaknya seperti apa, ya. Dapat menjelaskan terjadinya globalisasi dalam kehidupan, dan kalian dapat membuat daftar perubahan perilaku masyarakat Indonesia sebagai dampak dari globalisasi, baik yang positifnya maupun yang negatifnya. Nanti kalian buat tuh perilaku masyarakat Indonesia dari adanya globalisasi yang saat ini kita rasakan. Untuk kelas 5, sebelumnya Bapak akan tugaskan terlebih dahulu, kalian bisa buka buku siswanya halaman 12 sampai dengan halaman 14. Mohon dicatat materinya, materi terkait organisasi masyarakat, organisasi di lingkungan masyarakat dan sekolah dicatat terlebih dahulu, dan setelah dicatat kalian baca dengan seksama, tapi jangan berisik ya, karena nanti akan mengganggu kelas 6. Kalian baca dengan seksama, nanti setelah itu Bapak akan kasih atau buat kelompok. Dapat dipahami ya, kelas 5 ya? Oke, terima kasih. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ke kelas 6 terkait dengan materi kelas 6 hari ini ya. Oke, terima kasih kelas 5 ya. Kelas 6, di awal tadi Bapak sempat jelaskan, kita hari ini akan membahas pokok materi, yaitu ada terkait dengan dampak globalisasi. Apa itu globalisasi? Ada yang tahu nggak globalisasi? Masih bingung ya, tapi pernah dengar kan bahasa atau istilah globalisasi? Nah, itu yang Bapak maksud. Jadi globalisasi itu
didefinisikan oleh masyarakat internasional bahwa berasal dari kata globe, itu adalah dunia. Globalisasi dapat didefinisikan juga, dapat kita tarik bahwasannya globalisasi itu adalah kegiatan yang menyeluruh, yang dapat dirasakan dan dapat diakses oleh masyarakat internasional, masyarakat dunia. Jadi pada era saat ini, disadari atau tidak, kita telah memasuki era globalisasi. Kalian dapat melihat tayangan-tayangan yang ada di belahan dunia lain. Kalian dapat menyaksikan berita atau informasi dari negara lain. Itu hanya cukup dengan media televisi. Dan kalian bisa menyaksikan hal tersebut secara live. Tentunya itu adalah bagian dari globalisasi. Globalisasi itu juga kita bisa mengetahui dampaknya. Jadi ada dampak positif dari globalisasi seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwasannya globalisasi itu banyak manfaatnya, termasuk kita menggunakan televisi, menggunakan internet, menggunakan handphone, menggunakan komputer, itu banyak manfaatnya. Namun di sisi lain, dari globalisasi itu kita dapat mengetahui atau kita dapat merasakan dampak negatifnya. Semisal apa dampak negatifnya? Dampak negatif dari internet misalnya. Jika kalian menggunakan internet itu tidak dengan fungsinya dengan baik, kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, bermanfaat, terlalu banyak menggunakan main game dan lain sebagainya, itu justru akan merugikan kalian dan dampaknya begitu negatif. Klasifikasikan ya, proses globalisasi dapat diketahui dari ciri-ciri berikut. Apa proses ciri-cirinya? Yang pertama, adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, dengan adanya teknologi informasi kalian dapat terhubung informasi dari negara lain secara cepat, ya. Terus ada juga kemajuan telekomunikasi. Selain daripada itu, adanya kemajuan transportasi yang canggih. Seperti belakangan ini pemerintah kita mencanangkan adanya kereta cepat. Itu bagian dari globalisasi transportasi yang canggih, ya. Kereta cepat, ada juga mobil listrik dan lain sebagainya. Entah itu ke depannya seperti apa transportasi di masa yang akan datang. Terus yang keduanya itu adalah proses globalisasi dapat diketahui dengan ciri-ciri yang kedua, yaitu adalah meningkatnya hubungan kerjasama dan persahabatan penduduk di seluruh dunia. Jadi erat kaitannya dengan komunikasi tadi, ya. Nanti ada istilah hubungan internasional. Yang ketiga, meningkatnya perdagangan bebas, dan kita bisa merasakan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain itu sangat berkaitan. Ekspor impor itu kita bisa rasakan pada saat ini, pada era ini kita bahkan bisa melakukan pembelian atau pembelanjaan marketplace dengan fitur yang ada di HP kita belanja secara online. Jangankan di luar kota, di luar negeri pun kita bisa mengaksesnya melalui gadget, melalui HP kita, pemesanan online. Dan itu bagian dari meningkatnya perdagangan bebas. Terus yang keempat, adanya berkurangnya peran dan batas antar wilayah. Jadi semakin berkurangnya, ya, batas-batasan itu. Seakan-akan tidak ada batasnya. Kita ke Malaysia aja sangat gampang gitu. Kita cuma punya kita bisa mengaksesnya dengan kita pergi ke bandara menggunakan kapal terbang, nyampe aja ke Malaysia. Jangan ke Malaysia, ke Arab Saudi, ke Mekah. Biasanya masyarakat kita itu berangkat haji itu ke Mekah itu 6 bulanan perjalanan. Tapi sekarang ini cukup 6 jam nyampe ke Arab Saudi. Terus yang kelima, tersebarnya nilai-nilai budaya tertentu di seluruh dunia. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi budaya-budaya asing itu ikut bercampur dengan budaya-budaya yang ada di negara kita. Yang terpenting, ketika budaya-budaya asing itu masuk ke kita, harus kita filterisasi atau kita harus
pilah dan pilih mana budaya dan nilai-nilai yang baik, mana budaya dan nilai-nilai yang buruk. Itu ya terkait dengan globalisasi dan dampak-dampaknya. Dapat dipahami ya anak-anak ya terkait globalisasi? Ada yang kurang mengerti ya? Cukup paham ya alhamdulillah. Nah, jadi kalian catat yang tadi Bapak sampaikan ada di buku siswanya. Kalian catat terlebih dahulu materi dampak globalisasi. Pahami ya, catat ya. Jangan berisik. Oke, gimana kelas 5? Sudah mencatatnya? Sudah ya? Membaca? Sudah dibaca semuanya? Tadi halaman 12, kalau tidak salah sampai halaman 14 sudah dibaca? Oke, baik. Terima kasih kelas 5. Nah, udah dibentuk ya kelompoknya ya? Udah dibentuk. Silakan kalian gabung antara anggotanya di kelompok masing-masing. Dan tadi tugasnya sudah Bapak berikan, yaitu adalah kalian membuat bagannya. Nanti setelah kalian buat bagannya, kalian tulis tugas dan fungsinya, nanti kalian bacakan di masing-masing kelompok kalian agar kelompok yang lain mendengarkan. Dipahami? Dipahami. Nanti dipresentasikan nih tiap kelompok. Kelompok 1 membacakan, nanti selanjutnya kelompok 2 membacakan dan kelompok yang lain bisa mendengarkan. Dipahami ya? Nah, kelas 6 gimana? Selesai mencatatnya? Kalau sudah selesai mencatatnya, Bapak akan kasih tugas huraian. Lembar kerja siswa, gak banyak kok, cuma 5 soal. 5 soal huraian, tolong diisi dengan benar. Jangan terburu-buru ya mengisinya. Bapak mengharapkan tidak saling mencontek satu sama lain, fokus mengerjakan masing-masing. Dapat dipahami anak-anak? Dapat ya, terkait dengan LKS ini. Tijan, tolong bantu Bapak ya untuk menyebarkan atau membagikan lembar kerja siswanya. Nah ya, Tijan ini sudah dibagikan ya. Oke, terima kasih Tijan. Silahkan dikerjakan ya kelas 6. Soal huraian. Kalau gimana? Udah membuat bagannya? Belum? Ada yang belum? Tapi sebagian udah ya. Oke, yang udah dulu deh. Yang udah boleh membacakan bagannya dan dibacakan juga tugas dan fungsinya. Kelompok siapa dulu? Oh, kelompok 1 udah. Kelompok 1 dulu deh, boleh. Kelompok 2 dan kelompok 3, 4 itu dengarkan ya hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, baik. Bagus sekali kelompok 1, tepuk tangan ya di kelompok 1. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 2 udah? Udah belum kelompok 2? Udah? Ya, silakan kelompok 2 dibacakan hasil diskusinya. Dan kelompok 3, kelompok 4, oke, terima kasih. Bapak tadi mendengarkan tugas kalian dan sudah dipresentasikan masing-masing kelompok, cukup bagus. Bapak apresiasi hasilnya itu. Dan cukup menarik ya, jadi bagian-bagian dari kelas itu ternyata kalian bervariatif, bagus sekali. Itu tandanya kalian memahami apa yang tadi Bapak sampaikan dan kalian membaca dengan cermat materi yang tadi Bapak tugaskan di halaman 12 dan 14. Jadi intinya, setiap struktur keorganisasian masyarakat itu tentu harus punya bagian masing-masing. Ya, akan jalan organisasi itu ketika tugas dan fungsinya berjalan oleh anggotanya. Ketika anggotanya tidak mau bekerja, tidak mau melakukan tugas dan fungsinya, jangan berharap organisasi masyarakat maupun organisasi yang ada di sekolah itu berjalan dengan baik. Jadi intinya, ketika kita ditugaskan menjadi bagian dari struktur keorganisasian, kita harus memiliki rasa tanggung jawab di dalamnya. Bagaimana kita bertugas, bagaimana kita mengetahui fungsi kita di organisasi tersebut, ya harus seperti itu. Jadi bagan yang kalian buat tadi cukup baik dan tugas dan fungsinya kalian juga sudah mencatatnya dengan variatif, dengan baik juga. Terima kasih untuk kelas 5 ya. Baik, Bapak ke kelas 6. Kelas 6 sudah selesai tugas huraiannya. Tidak sudah selesai. Sudah ya. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Kelas 5 materi yang tadi Bapak sampaikan terkait organisasi, lingkungan sekolah dan masyarakat, Bapak simpulkan materinya hari ini. Penting kiranya mengenal sebuah organisasi, karena kita tidak cukup hanya belajar di sekolah tanpa ikut organisasi. Penting kalian mengetahui organisasi masyarakat di ruang lingkungan kita ini seperti RT, RW dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui. Bahkan tiap kalian ke sekolah, kalian juga harus mengetahui organisasi yang ada di sekolah.
organisasi yang ada di kelas, bahkan ketika kalian masuk ke SMP nanti ada namanya organisasi OSIS, dan kalian lebih baiknya masuk ke sana, kalian bisa merasakan atmosfer organisasi yang ada di sekolah itu sendiri. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup ya? Cukup, terima kasih. Adapun untuk kelas 6, materi yang tadi Bapak sampaikan, kalian sudah mengisi tugas uraiannya dan lain sebagainya, bahkan kalian sudah mencatat dan membacanya. Bapak sudah terangkan juga dampak-dampak terkait dengan globalisasi. Jadi Bapak hanya menitik beratkan karena di era saat ini globalisasi itu bisa kita rasakan langsung, dapat kita lihat secara langsung bagaimana fenomena globalisasi dan dampaknya berpengaruh atau tidaknya terhadap masyarakat di sekitar kita. Bapak hanya menitik beratkan kalian harus cermat menggunakan atau merasakan atau sebagai user dari adanya globalisasi itu. Jangan sampai hal-hal negatif kalian cerna begitu saja tanpa ada filterisasi. Dan sebaiknya kalian lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan globalisasi yang ada ini dengan perilaku-perilaku yang positif. Gimana untuk materi hari ini kelas 6 tentang dampak globalisasi dapat dipahami? Dipahami ya? Dimengerti ya semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah, hari ini kita akan cukupkan materi kita. Namun sebelumnya kelas 6 dikumpulkan tugas uraiannya ke meja Bapak, dan kelas 5 ada PR. Bapak sudah siapkan PR, nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Ini PR-nya, nanti Bapak bagikan, kalian kerjakan di rumah. Besok pelajaran pas besok masuk ini harus sudah selesai ya PR-nya ya. Bapak harapkan besok sudah selesai semua untuk kelas ini. Baik, untuk kelas 5 maupun kelas 6 tadi Bapak sudah terkumpulkan tugas uraiannya. Terima kasih kelas 6, dan itu sudah tersebar juga PR-nya untuk kelas 5. Bapak akan adakan post test terlebih dahulu untuk kelas 5 maupun untuk kelas 6. Oke, terima kasih, cukup ya. Post testnya Bapak akan cek nanti hasil tes kalian seperti apa, hasil post tes kalian seperti apa. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan maupun dari kelas yang Bapak sampaikan di kelas 5 maupun di kelas 6 dapat dipahami dan dimengerti, sehingga hasil post tesnya itu Bapak akan bagus semua nilainya. Oke, sebelum kita akhiri, tidak ada pertanyaan, cukup ya, cukup. Terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri materi kali ini baik dari kelas 6 maupun kelas 5. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Bila itu, wassalamualaikum